Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah bahaya sinar UV terhadap lingkungan. Sinar ultraviolet atau yang biasa disebut sinar UV merupakan radiasi elektromagnetis terhadap panjang gelombang yang lebih pendek dari daerah sinar tampak tetapi lebih panjang dari daerah sinar X. Radiasi UV dapat dibagi menjadi hampir UV dengan panjang gelombang 380 sampai 200 nanometer dan juga UV vakum dengan panjang gelombang 200 sampai 10 nanometer. Dalam pembicaraan mengenai pengaruh radiasi UV terhadap manusia dan lingkungan, sinar UV dibagi lagi menjadi UVA, UVB, dan UVC. Sinar ultraviolet dapat dihasilkan oleh atom-atom dan molekul dalam loncatan listrik, tetapi matahari merupakan sumber utama dari sinar ultraviolet. Dari matahari dapat menionisasi partikel-partikel di atmosfer yang berada pada ketinggian 80 km yang dapat disebut lapisan ionosfer. Bumi terus terpajar radiasi surya. Tenaga surya sangat dibutuhkan oleh berbagai makhluk hidup untuk metabolisme. Tetapi tidak dapat dipungkiri jika tenaga surya juga memberikan efek negatif bagi lingkungan. Lingkungan adalah kombinasi dari kondisi fisik yang meliputi sumber daya alam seperti tanah, air, tenaga surya, mineral, flora dan fauna, baik yang hidup di atas tanah maupun di dalam lautan. Lingkungan terdiri dari komponen biotik dan juga komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen yang tidak bernyawa seperti tanah, air, udara, mineral, dan energi surya. Sedangkan komponen biotik adalah komponen yang bernyawa seperti manusia, flora, dan fauna. Lapisan ozon di atmosfer dapat menyerap sinar UV sehingga sinar UV tidak langsung memancar ke permukaan bumi, tetapi berlubangnya lapisan ozon dapat meningkatkan sinar UV yang memancar ke permukaan bumi dan juga dapat mengancam lingkungan. Lalu, apa saja dampak sinar UV terhadap lingkungan? Mengapa sinar UV berbahaya terhadap lingkungan? Dan ada berapa jenis sinar UV? Semua itu akan kami jelaskan dan uraikan. Pustaka Definisi Sinar Ultraviolet. Sinar ultraviolet adalah radiasi gelombang elektromagnetik yang berasal dari matahari. Sinar ini tidak bisa dilihat oleh mata, namun beberapa hewan seperti lebah, burung, dan kupu-kupu bisa melihat sinar UV dengan jelas. Tidak semua sinar ultraviolet yang berasal dari matahari bisa mencapai permukaan bumi. Lapisan ozon berhasil mencegah sinar ultraviolet tertentu untuk mencapai bumi. Macam-macam sinar ultraviolet ada sinar UVA, sinar UVB, dan sinar UVC. Sinar UVA memiliki panjang gelombang 315 sampai 400 nm. Sinar UVB memiliki gelombang 280 sampai 315 nm. Sinar UVC memiliki panjang gelombang yang paling pendek yaitu 180 sampai 280 nm. Bahaya sinar UV terhadap lingkungan. Sinar UV berbahaya terhadap lingkungan karena mengandung karsinogen, zat yang dapat menimbulkan kanker. Yang paling umum pada lingkungan, sebuah penelitian menunjukkan bahwa sinar UV merupakan penyebab utama terjadinya kanker kulit seperti karsinoma sel basal, karsinoma sel squamosal, dan melanoma. Tentang bab 3 yaitu metode penelitian. Metode penelitian merupakan cara utama yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan, misalnya untuk menguji serangkaian hipotesa dengan mempergunakan teknik serta alat-alat. Peran metodologi penelitian sangat menentukan upaya menghimpun data yang diperlukan dalam penelitian. Sumber data yang kami ambil untuk penelitian diperoleh secara tidak langsung dari penelitian kepustakaan atau dari data-data yang tersedia. Lalu selanjutnya ada teknik pengolahan data dan analisis data. Yang pertama ada teknik pengolahan data, yaitu ada editing, proses meneliti kembali catatan atau data yang telah ada untuk mengetahui apakah ada kesalahan dalam catatan atau data tersebut. Bab 4. Paparan data dan temuan penelitian. Terdapat berbagai faktor alamiah yang mempengaruhi energi pajanan sinar UV pada manusia. Antara lain, yang pertama, itu ada ketinggian permukaan dan garis lintang zona atau daerah. Tingkat radiasi UV secara bertahap menurun dengan meningkatnya garis lintang. Daerah di khatulistiwa memiliki tingkat radiasi UV yang lebih tinggi dibandingkan daerah di garis lintang iklim sedang.
Radiasi UV dengan paparan kumulatif tahunan pada daerah di garis lintang iklim sedang sekitar 2/3 dari daerah khatulistiwa. Tingkat radiasi UV meningkat dengan meningkatnya ketinggian karena pengurangan jumlah aerosol, molekul udara, dan ozon di atmosfer. Diperkirakan bahwa tingkat radiasi UV meningkat 10% dengan setiap peningkatan ketinggian 100 meter. Nah, sebagai contohnya sudah kami sajikan tabel intensitas UVB bulan September 2016 sampai Maret 2017 di Provinsi Jawa Barat. Untuk data lengkapnya bisa dilihat dalam makalah. Yang selanjutnya, musim, waktu, dan cuaca atau kondisi awan. Sebagai contohnya, permukaan bumi menerima sekitar 20% dari total radiasi harian dari pukul 11 siang sampai jam 1 siang. Namun akan menerima 75% dari pukul 9 sampai pukul 3 sore. Selanjutnya ada aerosol. Aerosol adalah partikel padat atau cair berukuran mikro yang tersuspensi di udara. Para ahli membagi aerosol menjadi dua jenis, yaitu partikel aerosol penghambur sinar UV dan partikel aerosol penyerap sinar UV seperti debu mineral dan jelaga, sehingga dapat mengurangi tingkat radiasi UV sehingga 20%. Yang selanjutnya ada ozon. Ozon diproduksi di lapisan stratosfer pada ketinggian di atas 20 km sebagai hasil dari reaksi fotokimia di atmosfer. Sinar UV memecah O2 untuk menghasilkan atom oksigen bebas. Atom oksigen ini kemudian bereaksi dengan O2 dan molekul mediator untuk menghasilkan O3. Distribusi global ozon menunjukkan peningkatan dari daerah tropis ke daerah kutub. Sekitar 90% dari semua ozon di atmosfer ditemukan di stratosfer. Ini dikenal sebagai lapisan ozon dan secara efektif menghalangi sejumlah besar radiasi UVB yang masuk. Penurunan 1% pada kolom O3 diharapkan akan meningkatkan paparan permukaan UVB sebesar 2%. Sebaliknya, pengurangan 10% pada ozon dapat menyebabkan peningkatan paparan UV sebesar 15-20%, tergantung pada proses biologis yang terjadi. Selanjutnya ada tipe kulit. Tanda eritema menunjukkan kekuatan kulit terhadap energi surya. Dipakai dalam berbagai penentuan dosis yang dibutuhkan kulit untuk kepentingan biologis manusia. Dalam penentuan dosis atau energi awal terapi, beberapa kelainan kulit dengan alat fototerapi sinar UVB. Tanda eritema ini ditera untuk dijadikan patokan yang dikenal dengan sebutan minimal erythemal dose atau MET. UVA dan UVB dapat memicu reduksi melanin atau pigmen kulit, dan melanin ini bersifat menyerap ultraviolet. Sel kulit keratinosit akan mengalami proliferasi atau perbanyak diri sel bila terpajan ultraviolet sehingga timbul penebalan kulit atau hiperkeratosis. Nah, Fitzpatrick membagi kulit manusia menjadi 6 tipe berdasarkan ketahanannya terhadap pajanan surya. Sebagian besar kulit Indonesia memiliki tipe kulit nomor 4 atau nomor 5. Untuk melihat lebih jelasnya dapat dilihat dalam data yang sudah kami sajikan dalam makalah. Yang terakhir, Ultraviolet Index atau UV. WHO atau World Health Organization mendefinisikan Ultraviolet Index atau UVE sebagai perhitungan kekuatan radiasi ultraviolet yang menembus lapisan ozon hingga mempunyai dampak ke tubuh kita berupa terbakar surya atau sunburn pada tempat dan waktu tertentu. Nah, dengan demikian, ukuran UVE ini bermanfaat untuk mengetahui tingkat kewaspadaan seseorang terhadap pajanan sinar surya yang dapat merusak tubuh disesuaikan dengan lokasi geografis yang bersangkutan setiap harinya. Daerah tropis seperti Indonesia yang terletak di daerah khatulistiwa dengan lintang rendah mempunyai UVE yang tinggi dan bisa mencapai nilai UVE 10-11+ pada siang hari, sehingga perlu diwaspadai bahaya terhadap efek samping pajanan matahari terutama pada siang hari. Nah, datanya juga sudah kami sajikan, dapat dilihat melalui makalah. Bab 5. Kesimpulan dari bab 2. Sinar UV adalah radiasi gelombang elektromagnetik yang berasal dari matahari. Terdapat 3 macam, yaitu UVA, UVB, dan UVC. Dampak buruk dari sinar UV terhadap lingkungan adalah pengaruh penurunannya kekebalan tubuh atau imunosupresi. Jenis-jenis dari sinar ultraviolet adalah ultraviolet A atau UVA,
sinar ultraviolet B atau UVB, dan sinar ultraviolet C atau UVC. Bab 6 penutup. Yang pertama akan kami bahas kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, pajanan sinar surya di satu sisi memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, antara lain sintesis vitamin D yang membutuhkan waktu pajanan dan besar energi UVB tertentu. Yang kedua, pajanan surya di sisi lain memiliki resiko yang merugikan bagi kesehatan, terutama bila kulit terpajan surya dengan ketentuan yang tidak tepat. Dan yang ketiga, diperlukan peran dokter spesialis kulit dan kelamin atau spesialis dermatologi dan venerologi untuk memberikan pelayanan kesehatan dengan memberikan komunikasi, informasi, dan eduksi yang memadai kepada masyarakat tentang manfaat dan risiko sinar surya bagi kesehatan maupun lingkungan. Yang kedua, saran. Saran yang pertama, untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan faktor-faktor lain seperti bahaya sinar UV terhadap tanaman, kesehatan, dan lain-lain. Dan yang kedua, untuk hasil yang lebih baik, penelitian ini hanya menggunakan penelitian melalui internet. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode kuesioner atau metode wawancara agar dapat diperoleh hasil yang lebih akurat dan dapat mendukung hasil penelitian tersebut. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.